Halo teman-teman, saya akan memberikan tips tentang latihan bahu ya. Jadi terbagi atas, kalau kita bicara deltoid, dari kata delta itu terbagi atas, ada bahu bagian depan, bahu bagian samping, dan bahu bagian belakang. Berikut nanti tipsnya, nanti teman-teman tinggal slide ke samping aja. Ada beberapa tips yang mungkin bisa jadi reminder tambahan buat teman-teman. Terima kasih buat Z yang udah bikinin videonya. Yeay, thank you Z. Ya, jadi nanti teman-teman belajar. Ya, nanti lihat ya, kira-kira mungkin bisa jadi masukan. Saya yakin teman-teman udah paham tentang gerakannya. Ini cuma kayak tambahan tips aja. Ya, nggak ada. Cheers. Bahu itu terbagi atas 3 ya. Ada kepala depan. Nah, jadi kita memang banyak fokusnya lebih kepada shoulder press. Kunci daripada shoulder press sebenarnya bukan ditaruh di kanan, agak sedikit maju ke depan. Dengan siku maju ke depan sedikit, kita benar-benar bisa fokus ke bahu bagian depannya. Ketika kita mundurin ke belakang, nanti ada keterlibatan otot lain yang ikut membantu. Dalam hal ini yaitu biasanya chest gitu ya. Posisinya juga kita membayangkan kalau beban ini ada di sini, jadi tangan ikut membantu si beban itu ya. Jadi pada saat itu kita menggunakan posisi gerakan ini untuk benar-benar fokus ke bahu bagian depannya ya. Taruh dumbbellnya di sini, itu setara dengan lurus dengan garis di tangan kita. Nah setelah ini baru tinggal kita taruh ke sini, segampang itu kan ya. Jadi taruh di depan sini, taruh tinggal nggak bisa sampai lurus nggak apa-apa juga, sedang aja di sini pas. Penting rasain otot yang kita pelajari. Teman-teman, jadi kalau kita bicara latihan bahu ya, kalau kita ngomongin isolation ya, isolasi itu melibatkan hanya satu persendian. Jadi kita bisa melakukan gerakan front lateral, side, atau mungkin bend over ya. Nah jadi memang yang jadi tantangan itu adalah ketika kita front lateral atau side lateral itu kecenderungan kalau ketika bahu kita naikkan lalu kita lakukan ini, memang ada keterlibatan daripada si trapezius yang hadir ikut membantu, yang sebenarnya nggak terlalu signifikan dan nggak salah. Tapi dengan kita berusaha untuk turunin ke bawah, lalu kita tarik lagi, kalau kita ngerasa ini udah mulai naik, kita turunin, stop dulu aja di repetisi itu, lalu kita lanjutkan lagi. Jadi sesederhana itu teman-teman. Jadi turun ke bawah, ambil, turunin ke bawah lagi, ingetin lagi, ambil lagi, turunin ke bawah lagi, ingetin lagi. Jadi dengan kayak gitu kita disiplin untuk bisa punya form gerakan yang tepat. Bahu bagian samping. Nah ini juga yang sebenarnya tricky ya. Teman-teman pada sering tanya sama saya misalnya, oh katanya bukannya seperti menuang teko gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya itu kita bisa lakukan juga ya. Lebih kepada kita membuat satu garansi bahwa waktu saya melakukan hal ini, saya make sure tidak ada keterlibatan daripada sebuah posisi gerakan yang memungkinkan saya mengangkat beban jadi lebih mudah. Jadi saya bisa menyelesaikan tugas saya, tapi stres yang diterima oleh otot saya nggak terlalu optimal. Makanya kenapa kesalahannya yang saya bilang. Kesatu, begitu saya lurusin ke sini, otomatis kenanya di bahu bagian samping. Begitu saya majukan di sini, otomatis stresnya jadi agak sedikit berkurang karena bebannya jadi maju ke depan, dan di sini ada keterlibatan si forearm. Nah makanya kenapa kita lurus, lurus baru ambil. Bisa sampai naiknya segini aja, senyamannya kita aja. Jadi nggak usah dipaksain harus sampai naik sekali juga enggak. Jadi posisinya, kalau ini kita bilang 0, anggap aja ini kita bilang habisnya di sini, ini kan mentok ya di sini ya, kita nggak mungkin juga beratas juga, anggap aja segini. Ini kita 100. Nah jadi beban terberat itu sebenarnya adanya adalah bukan di 0 sampai 30 enggak, atau sampai 45 enggak, tapi di antara 45 sampai kurang lebih kira-kira sekitar hampir ke 90 di sini. Nah selebihnya itu lebih kepada akselerasi untuk membuat kita nyaman aja sebenarnya. Jadi 45 sampai 90 di sini pas. Boleh nggak kalau saya dari sini saya turunin lagi, ya nggak masalah juga. Boleh nggak saya naikin lagi, nggak apa-apa juga kalau saya ngerasa itu bagian daripada kelanjutan daripada gerakan itu. Jadi oh salah nggak boleh sampai atas, ya nggak ada juga, ada kata nggak boleh nggak juga ya. Justru kita membantu sedikit di sana aja, hanya untuk membuat sebuah gerakan itu terkesan normal bagi badan kita gitu. Khusus untuk bahu yang paling belakang yang disebut yang namanya posterior atau rear delts, kita bisa lakukan dengan menggunakan flies machine ya. Kuncinya turunin bahu ke bawah baru kita lakukan gerakannya, jadi kita lurus juga lakukan.
Nah kalau seandainya kita menggunakan dumbbell, kita nggak memungkinkan juga untuk lurus banget, tapi kita bisa dengan membantu menggunakan yang namanya incline kursi. Jadi kita pakai taruh di sini, baru kita lakukan gerakannya sama. Ya. Boleh sedikit agak maju, nggak ada masalah, karena kalau dalam posisi kita fokus ke bahu bagian belakang, otomatis gerak tangan agak sedikit pasti akan lebih miring. Ya. Jadi sekali lagi tips terakhir teman-teman dalam urusan latihan bahu atau bahkan mungkin latihan otot-otot yang lainnya. Jadi yang lebih utama itu sebenarnya kita mesti paham bahwa otot yang kita targetkan itu memang terkena dengan baik. Satu. Kedua, kita punya evaluasi untuk melihat begitu kita bilang gerakannya udah benar nih, ototnya udah kena. Nah hasilnya juga ada gak? Jadi ketika kita lihat ototnya memang terjadi improvement, kemajuan gitu ya. Nah selebih yang lain yang seperti saya sering katakan, kembali lagi indikator keberhasilan daripada kita melakukan aktivitas muscle building yaitu adalah kitanya jadi berotot, ototnya jadi hadir, terjadi. Nah tapi kalau kita terperangkap di dalam satu metode, lupa memahami substansinya, akhirnya kita jadi ribut, wah ini salah, ini benar, ini salah benar. Salah benar yang tahu adalah badan kita sendiri.